dalam kalimat ini dari hadis Rasulullah Muhammad SAW yang berkata bahwasanya setiap manusia, salah seorang di antara kalian, itu Allah ciptakan dalam bentuk embrio selama 40 hari di dalam rahim seorang wanita bernama ibunya. 40 hari kemudian dia menjadi alaqatan, menjadi embrio yang tetap juga menempel di dinding rahim. 40 hari berikutnya menjadi mudghatan, menjadi segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari yang ketiga, Allah mengutus seorang malaikat. Malaikat tersebut disyarahi oleh beberapa muhaddis bernama malaikat Rahman. Wa yunfikhu, dia meniupkan ruh manusia ke dalam janin yang berusia 3 kali 40 hari, berarti 4 bulan. 3 kali 40 hari berarti 4 bulan. Saat janin itu berusia 4 bulan, Allah memerintahkan seorang malaikat meniup ruh ke dalam janin tersebut serta menuliskan 4 hal sebagai takdir dalam hidupnya. Yang pertama, bi'amalihi, tentang amal perbuatannya. Yang kedua, bi'ajlihi, tentang kapan dia harus berpulang ke rahmatullah atau ajalnya. Yang ketiga, tentang kesenangan atau kebaikannya atau kebahagiaannya. Yang keempat, tentang celaka yang akan terjadi dalam hidupnya. Ini adalah penjabaran yang disampaikan Rasulullah bahwasanya manusia itu telah ditakdirkan memiliki takdir. Tahap keduanya saat dia ada di dalam rahim ibunya, berusia 4 bulan lamanya usia janin itu di dalam rahim ibunya. Pertanyaan pertama, apakah saat itu awal ditetapkannya takdir? Ternyata bukan. Dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna katabal maqadir fi lauhil mahfuz qabla an yakhluqas samawati wal ardh." Sesungguhnya telah dituliskan dalam kitab takdir atas apa yang akan terjadi di kehidupan seseorang qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi diciptakan, takdir seorang manusia sudah ditentukan. 50,000 sanah, 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Saat itu takdir manusia, takdir kita, apakah kita berjenis kelamin laki-laki, berjenis kelamin perempuan atau unsa, baik yang sawadih ataupun yang muskil. Tapi yang jelas semua takdir itu sudah dituliskan oleh Allah di lauhil mahfuz, papan terpercaya. Kemudian kali kedua Allah memerintahkan malaikat untuk datang ke rahim seorang wanita yang di dalam rahimnya ada seorang janin yang berusia 4 bulan untuk menceritakan dan menuliskan takdir apa saja yang akan dia lalui. Itu kita semua. Ada yang ingat waktu itu malaikat bilang apa? Kalau ada boleh. Belum dengar kejamun. Malaikatnya kena bertemu. Kadang. Tapi semua kita meyakini malaikat itu datang karena dia perintah dari Allah, dan itu disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang dituliskan yang pertama amalnya, apakah kita beramal baik ataupun beramal buruk, itu sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua ajalnya, kapan kita akan hidup, akhir dari hidup bernama kematian pun dikabarkan dan dituliskan. Yang ketiga, tentang celaka yang akan kita alami, itu sudah dituliskan dan sudah dijelaskan.
Yang keempat, tentang kebahagiaan yang juga akan kita alami selama di dunia. Yang jadi masalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fawalladzi la ilaha illa ghairuhu an ahadukum la ya'lamu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'in." Ada seorang manusia yang dia melakukan perbuatan selama hidup di dunia adalah perbuatan ahli surga. Dia beribadah, dia sholat, dia zakat, bahkan dia termasuk dari ibadahnya perbuatan ahli surga. Fayasbiqu, tetapi takdir yang dituliskan di awal saat dia di alam ruh mengatakan bahwa dia ahli neraka, mengatakan bahwa dia ahli neraka, sehingga dia akan melakukan satu perbuatan yang dengan perbuatan itu semua amal ibadahnya sirna, dia akan menjadi ahli neraka. Ini teguran buat kita. Kenapa banyak di antara kita yang salat tidak tinggal? Alhamdulillah, karena itu kewajiban. Banyak di antara kita yang selalu bergaul dengan orang yang salih. Alhamdulillah, karena itu anjuran. Tapi merasa diri benar atas apa yang telah kita amaliyahkan selama di dunia, kita jangan lupa apakah takdir kita sebagai ahli surga ataukah takdir kita sebagai ahli neraka. Karena Rasulullah pun menyambung kalimatnya, wa inna ahadukum la ya'lamu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'in fayasbiqu alaihi al-kitabu faya'lamuhu bi'amali ahli al-jannah fayudkhulaha. Ada manusia yang perbuatannya selama dia hidup adalah perbuatan ahli neraka. Salat enggak pernah, puasa tak pernah, zakat apalagi, haji apalagi. Mencuri, garong, perampok, pengkhianat, pembunuh. Selama dia hidup, perbuatannya adalah perbuatan ahli neraka. Fayasbiqu, tetapi yang ditakdirkan kepadanya saat awal dia diciptakan, dia adalah ahli surga. Hingga akhirnya sebelum dia meninggal, Allah sengaja membuat manusia tersebut melakukan satu amaliyah ahli surga, yang dengan satu amaliyah itu dia menjadi ahli surga, tidak menjadi ahli neraka. Walaupun perbuatannya perbuatan ahli neraka. Contoh paling mudah begini. Ada manusia yang Allah takdirkan sebagai penghuni neraka, tapi dia berbuat dengan perbuatan penghuni surga. Kita ambil riwayat dalam sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyhur tertulis dalam sejarah, dipahat di lembar waktu, bahwasanya paman baginda Nabi bernama Abu Thalib adalah manusia yang tidak ada yang bisa melebihi kebaikannya kepada baginda Nabi selain paman beliau bernama Abu Thalib. Dia membela Nabi dengan seluruh hartanya, dia membela baginda Nabi dengan semua keturunannya, dia membela Nabi bahkan dengan nyawanya. Bahkan saat diancam oleh kafir Quraisy, kau serahkan Muhammad atau aku akan membunuhmu. Apa kata Abu Thalib? Muhammad, engkau tenang. Mereka tidak akan pernah bisa melukaimu hatta bittura fidafina. Sampai aku mati Muhammad. Kalau aku sudah mati dipendam dalam tanah, baru mereka bisa melukaimu. Segitu cintanya Abu Thalib kepada baginda Nabi, segitu baiknya perlakuan Abu Thalib kepada baginda Nabi, seolah-olah dia adalah manusia yang sudah berbuat dengan perbuatan penghuni surga. Tapi takdir Allah yang tertulis di kitab takdir, inna katabal maqadir fi lawhil mahfuz, dia adalah penduduk neraka.
Sehingga saat beliau sakaratul maut, na'udzubillah, beliau tidak mengucapkan syahadat. Satu. Contoh pertama, manusia yang berbuat dengan perbuatan ahli surga, tetapi dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka. Contoh kedua, dari beberapa contoh nanti kita buat iktibar dan ibrah sebagai contoh mau'idhah penasehat bagi kita masing-masing. Contoh kedua, manusia yang berbuat dengan perbuatan surga, dengan perbuatan ahli surga, tapi dia adalah penduduk neraka. Masyhur dalam sejarah, ada seorang sahabat yang Rasulullah sendiri memanggilnya hamamatul masjid. Hamamah itu artinya merpati. Hamamatul masjid adalah merpati masjid. Kenapa dipanggil merpati masjid? Karena kemanapun dia pergi, dia tidak pernah alpa satu waktu pun sholat berjamaah bareng baginda Nabi. Sehingga Nabi sendiri memanggil dia hamamatul masjid, merpati masjid. Masyhur namanya adalah Sa'labah. Dan masyhur dalam sejarah, Sa'labah adalah seorang manusia yang miskin, dalam kategori fakir. Pada suatu senja setelah sholat maghrib, habis berjamaah, Sa'labah pulang tanpa menunggu Rasulullah melakukan absensi atau inspeksi. Setelah Rasulullah sholat, Rasulullah biasa memutar badan beliau untuk mengubah gerakan sholat. Tujuannya untuk apa? Agar sahabat yang datang dari jauh tahu Rasulullah sudah selesai sholat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaz yang mensyarah kitab Minhajul Abidin, Minhajul Talibin Syekh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau merupakan murid dari Abi Yahya Zakaria Al-Ansari, dan Abi Yahya Zakaria Al-Ansari merupakan murid dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengarang satu kitab untuk mensyarah Sahih Bukhari. Nama kitabnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dalam Fathul Bari dijelaskan, Rasulullah kalau beliau selesai sholat, beliau langsung balik badan menghadap jamaah. Tujuannya untuk apa? Karena sekarang banyak yang meniru. Di masa Rasulullah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, semua penduduk-penduduk, pemuka-pemuka masyarakat yang ada bertempat jauh dari tempat domisili Rasulullah. Kalau bahasa kita, umpama Rasulullah di Kampung Baru Biren, kemudian ada pemimpin suku dari Matang, pemimpin suku dari Kuala Raja, pemimpin suku dari Juli. Mereka semua ingin ikut bersalat berjamaah bersama Rasulullah. Dan Rasulullah berjamaah tepat waktu. Kenapa beliau habis jamaah langsung balik badan? Karena beliau kalau masih menghadap ke sana, orang yang telat datang menyangka Rasulullah masih salat. Dan kalau yang masbuk merasa Rasulullah masih salat, dia langsung salat niat mengikuti imam, padahal Rasulullah sudah selesai salat. Sehingga bagi seorang imam, sunnahnya begitu dia selesai salat, dia wajib atau sunnahnya membuat gerakan untuk mengkhabarkan kalau dia sudah selesai salat. Untuk apa? Memberitahu jamaah. Karena manusia sekarang, apalagi di masa Rasulullah, demikian juga dengan keadaan kita, masbuk itu sesuatu yang biasa. Tinggal imum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Hana berubah posisi sembahyang. Tiba-tiba terurung berpikir tengku imum mendang ke sembahyang. Bikin dengan usalli fardhul maghribi salasa rakaatin ma'mumatillahi ta'ala. Allahu akbar. Lanjut berpikir. Hukum sah jamaah tidak?
Tidak, karena imam sudah salam. Untuk menghindari itulah Rasulullah setiap kali habis sholat beliau memutar badan menghadap ke arah jamaah. Itu takhrij yang disampaikan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saat Rasulullah balik, beliau bertanya, "Aina Sa'labah?" Kemana Sa'labah? Ali menjawab, "Sa'labah sudah pulang ya Rasulullah." "Kenapalah Sa'labah pulang?" kata Rasulullah. "Besok kalau dia datang lagi, tolong tahan dia. Jangan beri dia pulang dulu, aku ingin berbicara dengannya." Riwayat ini bisa dibaca dalam kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya. Sahabatnya bernama Bilal bin Abi Rabah, kemudian dirangkap pada bab terakhirnya adalah Sa'labah atau Hamamatul Masjid. Dalam kitab tersebut, pas hari esoknya datang Sa'labah. Begitu datang Sa'labah, habis sholat berjamaah, ditahan oleh Ali. "Sa'labah, engkau ditunggu Rasulullah." "Ada apa?" Pokoknya Rasulullah menunggu. Ditunggu oleh Sa'labah. Habis Rasulullah sholat, Rasulullah balik badan. Rasulullah bertanya, "Ya Sa'labah, kenapa engkau tidak pernah ikut dengan kami duduk-duduk ba'da sholat? Setelah sholat, kenapa engkau langsung tak pernah berzikir langsung pulang ya Sa'labah?" Sa'labah menjawab, "Ya Rasulullah, hamba adalah orang yang fakir ya Rasulullah. Kalau hamba berlama di sini, istri hamba di rumah tidak ada pakaian untuk sholat." Jangan dipikirkan istrinya telanjang di rumah, bukan begitu. Tidak ada pakaian untuk sholat, bukan pakaian sehari-hari. Ya, pakaian sehari-hari ada. Karena itu ya Rasulullah, sehabis berjamaah saya langsung pulang karena maghrib waktunya sangat singkat ya Rasulullah. "Udah kadung engkau tanya ya Rasulullah?" "Karena engkau sudah kadung bertanya, sekalian ya Rasulullah, hamba mohon mintakan kepada Allah agar hamba diberikan harta dan menjadi orang yang kaya." Jawab Rasulullah, "Mungkin kemiskinan lebih baik bagimu ya Sa'labah. Pulang Sa'labah." Besok maghrib ngomong lagi dia pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah kiranya hamba diberikan harta dan menjadi orang yang berpunya ya Rasulullah." Dijawab kembali oleh Rasulullah, "Mungkin kemiskinan lebih baik bagimu ya Sa'labah." 3 kali berturut-turut dijawab oleh Rasulullah. Kali keempat karena Sa'labah sudah meminta, Rasulullah berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan rezeki kepada Sa'labah, kayakan Sa'labah ya Allah." Kemudian diberikan satu modal kambing, bahasa Aceh gunting apa? Ulu. Ya, kambing ulu. Kambing ulunya inang bukan agama. Nah, gebi kambing ulu yang inang ini. Setelah diberikan kambing gunting, Sa'labah pun pulang. 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 1 tahun genap. Banyaknya kambing Sa'labah sampai menutupi Julubaib. Julubaib itu adalah pepohonan yang menutupi antara 2 gunung. Satu gunung. Tengah-tengahnya ada lembah. Lembah itu yang ditutupi oleh pepohonan disebut Julubaib karena dia menutupi 2 gunung. Lembah yang menutupi 2 gunung. Itu asal kata jilbab. Apa itu? Menutupi 2 gunung. Jadi kalau umpamanya jilbab enggak menutupi, itu bukan jilbab. Asal katanya julubaib. Sampai penuh lembah itu dengan kambing Sa'labah. Datang utusan Amr bin As kepada Sa'labah, "Ya Sa'labah, Rasulullah memintamu mengeluarkan zakat. Tahun depan saja," kata Sa'labah. 1 tahun setelah itu, "Ya Sa'labah, Rasulullah meminta kami datang kepadamu untuk memungut zakat. Tahun depan saja," kata Sa'labah. 3 kali berturut-turut sahabat Amr bin As meminta zakat yang diperintahkan Rasulullah kepada Sa'labah, tapi Sa'labah tidak mau mengeluarkannya. Wafat Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq.
Tidak diutus oleh Abu Bakar. Datang Sa'labah mengantarkan zakat kepada Abu Bakar. Apa jawab Abu Bakar? Jika Rasulullah saja yang meminta, engkau tak mau memberikannya, kami tak lagi meminta kepadamu ya Sa'labah. Abu Bakar tidak menerima zakatnya. Wafat Abu Bakar 3 tahun menjadi khalifah bin khalifati Rasulullah. Naik Sayyidina Umar. Dikirimkan lagi oleh Sa'labah zakat itu kepada Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Umar pun, jika Rasulullah dan Abu Bakar tak berani menerima, tak mau menerima, alasan apa yang buat Umar mau menerima? Terakhir, semua zakat dari Sa'labah karena 3 kali diminta tidak ditunaikan, dia tidak lagi diterima zakatnya. Dan akhirnya di masa kepemimpinan Amirul Mukminin Umar, Sa'labah su'ul khatimah. Padahal dia digelar Nabi Hamamatul Masjid, merpatinya masjid itu. Awak masih bolong-bolong, dia merpatinya. Tapi kalau dia sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi ahli neraka, walaupun dia berbuat dengan perbuatan ahli surga, beramal dengan amal ibadahnya ahli surga, tapi catatan takdir dia di awal dia diciptakan adalah sebagai penduduk neraka, Allah punya cara untuk mengubahnya. Jadi kita yang selalu rajin di masjid, selalu rajin di jamaah, jangan rasa aman. Kita belum ada yang gelar Hamamatul Masjid, dia Nabi yang gelar. Kita belum ada yang manggil wahai Hamamatul Masjid, merpati masjid. Tidak. Kita masih sering apa? Tapi dia yang Rasulullah sendiri memanggilnya, tapi dia tidak selamat. Kenapa? Karena takdir itu a mysterious problem. Misterius, sesuatu yang tidak bisa direka-reka dan tidak bisa dipelajari bagaimana caranya, metodenya, sehingga kita tahu takdir seseorang itu seperti apa. Intinya, 2 cerita pertama, manusia yang berbuat di hidupnya dengan amaliyah penduduk surga, tapi di awal dia diciptakan takdirnya adalah penduduk neraka, Allah sendiri yang akan membuat dia untuk masuk ke dalam neraka. Ingat Sa'labah bukan gak bayar zakat, dia mau bayar tapi nanti. Ingat Abu Talib, dia bukan tak baik, bahkan lebih baik dari semua sahabat. Tapi karena dia ahli neraka yang dituliskan dalam takdir, maka sebaik apapun ibadahnya dia tak akan diterima. Contoh ketiga adalah yang tertulis dalam kitab Durratun Nasihin. Enggak saya jelaskan lagi, karena itu cerita seorang syekh bernama Syekh Barsisah, yang dia sanggup beribadah 70 tahun lamanya, bahkan sampai derajat para wali, hingga dia sanggup menerbangkan 100 orang muridnya berterbangan di awan. Segitu tingginya ilmu dan amaliyah dari Syekh Barsisah. Segitu kuatnya ibadahnya sehingga dia sederajat dengan para wali. Tapi karena takdir di awal takdir diciptakan, dia tertulis sebagai penduduk ahli neraka, maka Allah sendiri yang mengutus seorang jin, iblis atau syaitan yang menyerupai seorang wanita untuk membujuk rayunya sehingga dia mati su'ul khatimah, bahkan dalam keadaan kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah menciptakan manusia seolah-olah perbuatannya adalah perbuatan ahli neraka. Tapi dalam takdir dia diciptakan sebagai ahli surga. Sehingga sebelum dia mati, Allah sedikit saja menambahi perbuatannya, entah mentaubatinya, entah bagaimana ceritanya. Contoh sejarah juga menceritakan
Dicatat dalam lembar kelam sejarah para mujahid perang Uhud. Pada perang Uhud, Rasulullah dengan para sahabat kalah. Yang menjadi panglima perang Rasulullah adalah pamannya, Sayyid Hamzah. Yang membunuh Sayyid Hamzah adalah Wahsy, seorang budak hitam legam dari Ethiopia. Dilemparkan tombak oleh Wahsy, kena dada Sayyid Hamzah, wafat Sayyid Hamzah sebagai syahid. Kemudian dibelah dada Sayyid Hamzah, diambil jantungnya, diberikan kepada Hindun, dimakan oleh Hindun karena dendam kesumat. Setelah selesai perang, Rasulullah inspeksi melihat berapa banyak bala tentara beliau yang syahid. Saat sedang beliau mencari-cari, beliau bertanya, "Aina Hamzah? Aina Hamzah? Mana Hamzah? Mana pamanku Hamzah?" Kemudian berteriak seorang sahabat, "Hadza ya Rasulullah, ini ya Rasulullah." Didekati oleh Rasulullah, tangan Sayyidina Hamzah terputus, kakinya terputus, dadanya terbelah. Dibuka Rasulullah dadanya, dilihat Rasulullah jantungnya sudah tidak ada. Berurai air mata Rasulullah. Rasulullah berkata, "Ya Allah, adakah maaf kepada manusia yang telah memperlakukan kekasihku seperti ini ya Allah? Adakah maaf kepada manusia yang telah membunuh kekasihku ini ya Allah?" Itu kata Rasulullah. Yang membunuhnya adalah Wahsy. Kemudian apa? Allah bukan malah membela Nabi. Allah malah menegur Rasulullah. "Laisa laka min amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum." Muhammad, laisa laka, tidak ada urusanmu pada bagian ini Muhammad, min amri syai'un. Yaghfiru liman yasha, yang memaafkan itu hakku, yang mengazab pun itu hakku, kata Allah. Laisa laka min amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Dan ternyata Rasulullah langsung melafazkan istighfar. Lalu pertanyaan dalam takrir kitab fikih, 3 bulan atau 1 bulan penuh ramanya, karena ada 3 dalil, 3 bulan, 2 bulan sama 1 bulan. Rasulullah melakukan qunut nazilah untuk melaknat, Allahumma la'an Bani Ri'il wa Usayyah. Tapi kenapa Rasulullah tiba-tiba memberhentikan qunut nazilah? Dalam asbabun nuzul ayat inilah teguran dari Allah. Laisa laka min amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada urusanmu Muhammad, mau ku azab dia itu hakku atau ku ampuni dia itu hakku. Sehingga Rasulullah pun menghentikan qunut nazilah. Tidak pula lagi Rasulullah menyerapa yang bernama Wahsy, pembunuh Sayyid Hamzah. Dan ternyata benar, Sayyid Hamzah yang wafat di tangan Wahsy, panglima perang Nabi. Kira-kira balasan apa bagi manusia yang membunuh panglima perang Nabi? Kira-kira ini panglima perang Nabi, bukan panglima GAM. Panglima perang Nabi loh, paman Nabi, kecintaan Nabi, panglima perang Nabi yang memimpin perang fisabilillah. Yang membunuh panglima tersebut adalah Wahsy. Kira-kira itu perbuatan ahli surga atau ahli neraka? Bunuh paman Nabi yang dicintai Nabi, panglima perang Nabi. Semua sepakat itu merupakan perbuatan ahli neraka. Tapi Allah mencatatkan dalam kitab takdir, fayusbiku, di awal saat belum diciptakan langit bumi, bahwa Wahsy adalah penduduk surga. Sebelum wafat Rasulullah, saat peristiwa Fathu Makkah, Wahsy berbicara dengan sahabatnya Bilal bin Abi Rabah. "Wahai Bilal, aku menyesal telah membunuh paman nabimu. Aku takut ingin menjumpainya." Apa kata Bilal? "Jumpailah Rasulullah. Aku tidak pernah menjumpai seorang manusia yang lebih pemaafnya melebihi maafnya Rasulullah." Berani Bilal jumpai, berani Wahsy menjumpai Rasulullah. Jauh dia ditemani Bilal. Setelah dilihat oleh Rasulullah, Rasulullah menunduk. Dilihatnya Wahsy, Rasulullah menunduk.
Saat Rasulullah menunduk, didorong oleh Bilal. Maju, katakan apa yang ingin kau katakan. Datang Wahsy, ya Rasulullah, hari ini hamba ingin beriman kepadamu ya Rasulullah. Dan hamba beringin meminta maaf atas semua kesalahan hamba. Saksikan ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya. Wahsy, imanmu kuterima. Tapi satu permintaanku, jangan sering-sering engkau lewat di depanku. Karena aku juga manusia. Hatiku teringat karena engkau yang membunuh pamanku. Jadi Nabi itu sifatnya aradul basyariyah. Dia wajib bersifat dengan sifat manusia sehingga dia mengingatkan. Jadi itu jadi syariat buat kita. Dendam sama seseorang, ku terima maafmu, tapi tolong jangan lewat-lewat depan aku. Ku timpuk kau sama batu. Masih teringat sakit kau fitnah aku kemarin. Jadi boleh kita berkata, ku terima maafmu, tapi maaf, aku nggak bisa lagi dekat kayak dulu. Boleh. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mencontohkan, ku terima Islammu, karena sebagai Nabi Rasulullah punya institusi dan konstitusi wajib menerima iman semua makhluk. Tapi sebagai manusia Rasulullah mengingatkan, wahai Wahsy, satu mintaku, jangan sering-sering lewat di depanku, karena aku masih teringat engkau yang membunuh pamanku, panglima pertama Islam. Dan dituruti oleh Wahsy. Setelah dia beriman, dia tidak pernah berani menjumpai Rasulullah. Setelah itu wafat Rasulullah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq. Muncul seorang kaum nabi palsu bernama Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab saat diperangi di masa Sayyidina Umar, yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, takdir Allah, qaddarullah, adalah Wahsy, juga dengan tombak yang sama. Setelah dilemparkannya tombak ke arah Musailamah Al-Kadzab, tembus dadanya, dicabutnya tombak itu. Ya Rasulullah, kubalas semua itu ya Rasulullah. Dulu aku paling dibenci karena membunuh kekasihmu. Sekarang insya Allah aku dimaafkan karena membunuh musuhmu. Wafat Wahsy sebagai ahli surga, padahal dia membunuh paman Nabi. Ini iktibar buat kita. Sekali lagi iktibar buat kita. Kalau kita yang sudah rajin sholat tak pernah tinggal, jangan pandang remeh orang yang masih jauh dari sholat. Kalau kita yang selalu hadir di pengajian, jangan menganggap remeh saudara kita yang belum hadir di pengajian. Kalau kita yang gak pernah tinggal puasa, gak pernah tinggal ibadah, gak pernah berucap bohong, selalu jujur, selalu amanah, jangan menyepelekan, jangan memandang rendah pelaku dosa. Karena sekali dia bertaubat, taubatnya Allah terima. Pandangan rendah kita ke dia, Allah sanksikan nanti di akhirat sebagai pertanggungjawaban. Siapapun orangnya, jangan sekali-kali membenci manusianya, tapi bencilah kejahatannya. Karena kita nggak tahu takdir kita ini sebagai ahli surga ataukah takdir kita sebagai ahli neraka. Sebagai penutup, salah seorang mujaddid dalam dunia Islam, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Dusi Asy-Syafi'i, yang sering kita sebut nama beliau dengan sebutan Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, pengarang kitab tasawuf Ihya Ulumuddin. Dalam kitab Ihya, Imam Al-Ghazali berkata, Fa'inna, kalimatnya dengan kalimat fa'inna su'ul khatimah, sesungguhnya su'ul khatimah itu tidak ada. Ini kalimatnya agak sedikit kontroversi dengan kalimat kita.
Sesungguhnya su'ul khatimah itu tidak ada. Lalu semua ulama di masanya datang menghujat Imam Al-Ghazali, menghujat, siapa bilang tak ada su'ul khatimah? Bagaimana kau berani berkata tidak ada su'ul khatimah? Kemudian karena kitab Ihya dihujat oleh sekian ulama di masanya, Imam Al-Ghazali membuat sendiri syarah kitab Ihya, namanya Al-Imla fi Isqalatil Ihya. Imla'nya dikte, bahasa Aceh kuno, fi Isqalatil Ihya, kuna kuno urang yang han patih yang nama Ihya, bahasa Aceh. Itu kalimat kasar. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali marah karena begitu banyak orang yang menghujat Ihya. Sebab beliau berkata tidak ada su'ul khatimah. Kemudian beliau meriwayatkan seperti sama dengan hadis ini. Kita mati nanti itu terjadinya nanti. Tapi sebelum dia terjadi, apakah dia sudah tertulis kita mati baik atau mati buruk? Sudah dituliskan bahwasanya sebelum kita mati di kitab takdir kita 50.000 tahun sebelum kita ada sudah ditulis Fulan bin Pulin dia matinya enggak selamat iman. Lalu yang tidak baik itu di akhir atau di awal saat ditulis? Yang tak baik itu di akhir atau di awal saat ditulis? Di awal. Karena saat ditulis dia mati tidak selamat iman, di awal ditulis, maka dia akan kejadian mati tidak selamat iman. Lalu pertanyaannya, ini su'ul khatimah apa su'us sabiqah? Buruk di akhir atau buruk di awal saat ditulis? Buruk di awal saat ditulis. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam kitab Manaqib beliau yang ditulis langsung oleh murid beliau, beliau menjelaskan bahwasanya aku paling tak pernah berdoa, ya Allah jadikanlah akhir kami sebagai akhir yang baik. Tidak pernah. Itu Imam Al-Ghazali. Tapi apa yang beliau doakan? Ya Allah, jika yang kau tulis akhirku berakhir tidak baik, ubah tulisan itu menjadi akhir yang baik. Itu cara beliau. Jadi karena kita tidak tahu takdir kita bagaimana, Rasulullah mensyarahkan dan Rasulullah mengajarkan ini doa terakhir yang akan jadi bahan sebagai pengingat untuk kita semua. Kalau bisa diamalkan setiap habis sholat. Doanya dua menurut tingkatan. Ya muqallibal qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Itu yang pertama. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Wal absar, dan hati kecil. Tabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Tetapkan hati kami atas ketaatan kepadamu dan atas agamamu. Kenapa kita minta ditetapkan bagi yang sekarang sudah taat sampai kita mati masih taat? Itu kelasnya kelas fikih. Kalau kita baca satu kitab, nama kitabnya Mizan Kubra, kemudian disyarah menjadi kitab Tazkiyatun Nufus, nama pengarangnya Syekh Al-Imam Sayyid Hasan Asy-Syazili, pendiri mazhab Syaziliyah. Beliau punya murid namanya Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi punya murid bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam. Dalam syarah Al-Hikam dijelaskan, bagi kita yang sering berzikir, doanya bukan ya muqallibal qulub, tapi ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Ya musabbital qulubi wal absar, wahai yang menetapkan hati dan batin, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Tetapkanlah hati kami atas dinmu dan atas ketaatan kepada Allah.
Dua, bagi yang kita kelasnya fikih, doanya ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Bagi kita yang kelasnya tidak lagi tinggal berzikir, kalimatnya ya musabbital qulub, wahai yang menetapkan hati. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Kitab dasarnya bernama Mizan Kubra. Kemudian ada dalam kitab Tazkiyatun Nufus Sayyid Hasan Asy-Syadzili. Kemudian pada cucu murid beliau Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Syarah Al-Hikam. Ya musabbital qulubi wal absar, sabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Itu yang kita doakan. Kenapa? Karena saat kita sudah rajin berzikir, kita minta ditetapkan, tidak lagi dibolak-balikkan. Bagi kita yang masih fikih, kita berkata dengan kalimat ya muqallibal qulubi wal absar. Sehingga beda cara kita dalam menghadapi syariat, beda pula cara kita dalam memohon kepada Allah. Dan cara terbaik memohon kepada Allah adalah dengan tidak melalui lisan. Mungkin ada yang hafal surat Al-Mulk ya? Ada ya. Salah satu surat Al-Mulk itu tebak ayat berapa? Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ayat berapa? Ayat ke-14 kalau enggak salah. Itu sindiran dari Allah. Ala ya'lamu man khalaqa. Apakah bagi kalian masih ragu bahwa yang menciptakan itu tahu semuanya? Apakah kalian masih tidak yakin bahwa yang menciptakan maka dia tahu semuanya? Pertanyaannya begini, kita sekarang yang menciptakan kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pertanyaannya, kalau Allah yang menciptakan kita, Allah tahu nggak apa yang kita butuhkan? Tahu. Lalu kalau Allah tahu apa yang kita butuhkan, lah kenapa kita geraki meminta? Tingkatan. Semakin sering meminta, semakin tak yakin kita Allah Maha tahu. Bahaya ini. Tapi ingat ya, ini bukan makom kita. Tapi saya jelaskan sedikit. Kita yakin nggak Allah Maha tahu? Ada yang nggak yakin Allah Maha tahu di sini? Kita semua yakin Allah Maha tahu. Dalam kitab sifat 20 pun Allah ilmun wa alimun. Allah tahu dan Allah Maha tahu. Kemudian kita yakin nggak saat kita baca surat ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah lupa. Yakin nggak kita kalau Allah nggak pernah lupa? Yakin. Kita yakin Allah Maha tahu. Kita yakin Allah tak pernah lupa. Lalu kalau kita yakin Allah tahu, lah kenapa kita kali minta? Contoh, karena kita secara pribadi sudah terlalu mudah mendefinisikan minta doa kepada Allah adalah dengan mengangkat tangan, dengan berucap ya Allah berikanlah hamba rizki. Itu kita sebut doa. Karena kita mendefinisikan doa mengangkat tangan, mengucap dengan lisan. Padahal bagi kita yang kelasnya, ini kan kelas-kelas para sufi semua ini. Bagi kita yang kelasnya sudah mempelajari ilmu tasawuf, meminta itu bukan dalam konstruksi lisan. Karena Allah Maha tahu, tanpa diminta dengan lisan Allah tahu. Contoh paling mudah. Kita pernah merasa lapar? Pernah. Kita semua pernah merasa lapar. Tapi pertanyaannya, pernah enggak perut ini bilang, aku pengen makan, berikan aku nasi? Ada? Tidak. Saat perut ini lapar, kita tahu dia minta makan. Padahal perut enggak minta makan. Iya kan? Kemudian saat tidur, mata terpejam. Nyamuk gigit ujung tangan. Nyamuk menggigit ujung tangan. Saat kita terpejam, dia minta enggak untuk digaruk? Minta? Enggak. Tapi kita tahu enggak untuk garuk sendiri? Padahal dia enggak minta loh.
Itu kita yang bukan Allah, apalagi Allah yang Maha tahu. Sehingga kalimat paling mudah, nama tafsirnya tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, atau juga disebut tafsir Al-Kabir, dikarang oleh Syekh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau menjelaskan peristiwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim saat beliau sudah divonis bersalah karena menghancurkan seluruh berhala di tempat peribadatan Raja Namrus. Setelah beliau disidang, beliau divonis bersalah. Kemudian beliau divonis dihukum bakar hidup-hidup. Dikumpulkan kayu selama 1 bulan oleh semua bala tentara Raja Namrus. Setelah dikumpulkan, diameter kumpulan kayu itu 50 meter. Dibuat dia seperti lingkaran, ditumpuk kayu, garis tengahnya itu 50 meter. Kira-kira seberapa banyak kayu itu? Setelah dibakar kayu itu, bingung Raja Namrus. Lah, Ibrahim belum kita lempar. Cuma ada cara ngelemparnya ini. Api udah besar. Ibrahim masih di sini. Kalau kita lempar pakai tangan, kita ikut. Kemudian iblis menyerupai manusia datang menjumpai Namrus. Di masa lalu iblis masih sering menyerupai manusia untuk menggoda dan memberikan pelajaran-pelajaran kepada musuh Allah. Di masa sekarang iblis tak ada lagi yang menyerupai manusia, karena manusia yang sudah banyak menyerupai iblis. Setelah itu apa kata iblis? Namrus, mudah engkau buat selentingan, masukkan Ibrahim di pangkalnya, tembakkan dia ke arah api, ketapel. Sehingga sebagian ulama-ulama sufi mengharamkan memakai ketapel, karena itu ilmu yang diajarkan oleh iblis kepada Namrus. Nah, jangan yang kemin-kemin dulu pakai betul. Nah, prek-prek. Yang ilmu yang diperlukan oleh iblisnya. Tapi dibela oleh ulama-ulama mutaakhiran. Nabi Allah Daud juga membunuh Raja Talut dengan ketapel. Nah, David membunuh Raja Talut menggunakan ketapel, sehingga kaul awal sama kaul jadid itu beda. Setelah dibuat dalam bentuk ketapel, dimasukkan Ibrahim, tendang kulit dinaikan dengan karetnya. Karena penduk Nabi Ibrahim tinggal tarik, lepas ke arah api. Turun malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Yahtaju ilaika ya Ibrahim alayya. Adakah engkau berhajat wahai Ibrahim kepadaku? Amma ilaika fala, kata Ibrahim. Kalau sama kamu itu Jibril, aku enggak perlu apa-apa. Itu kata Nabi Ibrahim. Amma ilaika fala. Kalau kamu, aku enggak perlu apa-apa. Bukan begitu Ibrahim. Maksudku engkau perlu ke Allah, bilang sama aku, biar aku yang nyampaikan. Oh, kalau ke Allah enggak usah pakai kau, Allah Maha tahu. Enggak usah dibilang dulu tahu. Itu Nabi Ibrahim. Saat sedang ingin dilemparkan ke dalam api, turun Jibril. Kamu perlu sesuatu Jibril? Amma ilaika fala, sama kamu tidak. Maksudku Ibrahim, kamu perlu Allah, sampaikan padaku, biar aku yang menyampaikan kepada Allah. Apa jawab Ibrahim? Kalau Allah enggak pakai kamu ya Jibril, Allah sudah tahu lebih dulu. Itu nyawa di ujung tanduk. Itu Nabi Ibrahim. Pertanyaannya kita sekarang, Nabi Ibrahim yakin Allah Maha tahu, dilemparkan ke dalam api, tidak ada satu riwayat pun Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah selamatkan aku, ya Allah dinginkan api ini. Tidak. Tapi karena keyakinan Ibrahim Allah Maha tahu, saat dia dilemparkan ke dalam api, turun perintah Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kenapa Allah memerintahkan kepada api? Karena keyakinan di hati Ibrahim, tanpa ku minta Allah sudah tahu. Ini tingkatnya tingkat selevel Nabi Ibrahim. Cuma pertanyaannya, kita yakin Allah Maha tahu. Kita yakin Allah tak pernah lupa. Yang kita minta kemarin dalam solat, habis solat, sama yang kita minta hari ini sama tidak? Sama. Lah kita kan yakin Allah tak pernah lupa. Ngapain minta yang itu aja kan gitu. Tapi kalau doanya kan jelek juga, ya Allah kayak kemarin, kan bahaya juga gitu kan. Tapi yang jelas dalam makam itu tingkat. Secara tingkatan
Kita tidak lagi meminta dengan lisan, tapi meminta dengan perbuatan. Sama seperti perut, dia meminta nasi dengan dia keroncongan. Sama seperti tangan, dia minta digarus saat dia gatal. Semua tanda di tubuh kita itu merupakan tanda sinyal permintaan kepada Allah. Jadi besok-besok kalau mau minta rezeki, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Caranya bagaimana? Kalau engkau minta rezeki, kasih sinyal ke Allah, kasih sedekah. Kalau kita kasih sedekah, itu sinyal bahwa kita minta rezeki. Kenapa? Karena Allah yang berkata, 1 yang kau kasih, 7 ku ganti, dari 7 ku kali 100. Allah itu siapa yang bilang? Kamasali habbatat ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. 1 kau beri, ku kali 7. 7 itu masing-masing berbuah 100. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya, banyak sedekah. Jadi cara meminta dengan perbuatan adalah dengan sedekah kalau ingin kaya. Kalau kita ingin sehat badan, caranya dengan apa? Dengan sedekah. Kenapa? Rasulullah yang bilang, tadfa'ul bala wa tatwilul umur, tadfa'ul marid, menolak sakit, sedekah. Jamaah ibu-ibu kalau nggak salah hari Kamis kemarin ya, Ustaz jelaskan. Seorang syekh tahun 2004, nama beliau Syekh Fadlan. Kami masih di Ummul Qura Makkah Al-Mukarramah waktu itu, masih hidup ayahanda kami Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki Al-Makki. Kejadian di bulan Januari tahun 2004, beliau wafat di bulan Ramadan tanggal 15 di 2004. Seorang syekh kaya raya, raja minyak dari Arab Saudi. Nama beliau Syekh Fadlan, sekitar 63 usianya. Tapi karena beliau orang kaya kan nggak nampak kaya, beliau tua. Beliau mengalami satu penyakit yang membutuhkan satu donor di tubuhnya. Dua-dua ginjal beliau divonis rusak dan harus diangkat dan semua harus diganti dengan donor ginjal yang baru. Dan anehnya, bukan anehnya, yang namanya ilmu medis, ginjal itu nggak bisa sembarang donor. Harus cocok, harus sinkron, harus sesuai. Setelah diperiksa di Arab Saudi, tidak ada satupun ginjal yang sesuai dengan beliau. Karena model orang kaya, mungkin ginjalnya pun agak-agak susah dicari. Nah, kan sama lah kayak kita, kan model darah biru. Kalau ada yang minta transfusi kan susah, kan? Model darah biru, Pak, ya. Kalau minta transfusi susah. Nah, dan kemudian beliau buat pengumuman, siapapun yang mau mendonorkan ginjalnya, maka kami akan membayarnya $10.000 Amerika. Kalau sekarang 140 juta itu, $10.000. Kurs dolar sekarang katakanlah Rp14.000. Diputar di semua Arab Saudi, tidak ada satupun ginjal yang cocok. Kemudian kami diutus naik pesawat pribadi beliau ke Mesir, membawakan semua brosur itu disampaikan kepada penduduk Mesir. 1 minggu kami di Mesir, qadarullah, izin Allah, ada seorang yang mendaftar. Begitu ada seorang yang mendaftar, kami pulangkan kabar kembali ke Arab Saudi. Kami bilang ada seorang syekh yang mendaftar. Setelah diperiksa di rumah sakit di Al-Azhar di Mesir, dikatakan ginjalnya cocok. Dia mau. Nah, ya sudah, kalau begitu kata anak beliau, kita bawa dia kemari. Apa kata Syekh Fadlan? Wahai anakku, jangan dia kalian bawa kemari, ayah yang akan ke sana. Ayah, engkau enggak sanggup lagi naik pesawat. Ayah mau lihat siapa yang sanggup donorkan bagian tubuhnya untuk ayah. Kemudian karena ayahnya berkeras, kalau orang kaya berkeras kan agak bahaya sedikit. Macam-macam enggak dapat warisan kan bahaya itu. Udah, pergi. Naik pesawat pribadi, beliau berempat, anaknya 3 orang, beliau 1 orang. Kemudian kami sebagai pendamping itu berempat naik pesawat jet. Terbang ke Mesir, begitu sampai ke Mesir, di depan mata kami satu malam kami nginap di hotel, masuk ke rumah sakit, tolong panggil pendonor ginjal untuk saya. Dipanggillah seorang anak gadis berusia 17 sampai 19 tahun. Segitulah usianya. Begitu ditengok sama Syekh Fadlan, kecucuran air mata Syekh Fadlan.
Engkau yang ingin mendonorkan ginjal untukku. Iya wahai Syekh. Wahai nak, hidupmu masih panjang nak. Kenapa engkau mau mendonorkan ginjalmu untukku? Dijawab sama anak gadis itu. Ya Syekh, saya yatim piatu wahai Syekh. Ada adik saya ada 3 yang masih kecil-kecil. Saya nggak punya kerja. Saya nggak bisa membesarkan dan membiayai hidup mereka. Saya jual ginjal saya. Uang itu ingin saya berikan untuk menafkahi adik-adik saya. Karena saya yakin dengan 1 ginjal saya masih bisa hidup. Sujud Syekh Fadlan di depan kami, mencium kaki gadis itu. Apa kata beliau pada anaknya? Anak-anakku, kasihkan $10.000 itu ke dia, tambah $40.000 lagi untuk dia. Kita pulang, ginjalnya nggak usah ambil. Pulang Syekh Fadlan, ginjalnya nggak diambil, 10.000 tambah $40.000 berapa? $50.000 kali 14.000 sekarang, berapa duit? Pulang dia ke Arab Saudi menit itu, begitu pulang, beliau langsung dimasukkan ke rumah sakit di depan mata kami. Dokter bertakmid dan bertasbih, bahkan dia bersumpah, wallahi ya Syekh, wallahi ya Syekh. Wahai demi Allah wahai Syekh, engkau sehat walafiat, ginjalmu bersih total. Nah itu kata. Bayangkan itu, tapi $50.000. Nah ini gitu ya. Ustaz, kami ada juga sakit Ustaz. Udah sering Ustaz sedekah ke masjid, tapi kok nggak sembuh ayah kami. Berapa? 10.000 Ustaz. Batuk aja nggak sembuh kena 10.000. Nggak usahkan itu penyakitnya. Jadi yang paling penting kalau untuk menolak bala, memanjangkan umur, kemudian menolak penyakit, menyembuhkan penyakit, jor-joran bersedekah. Jor-joran bersedekah. Ini yang paling penting. Jangan pernah takut. Yang Allah berikan ke kita, kemudian kita kembalikan ke jalan Allah, itu dianggap Allah berhutang kepada kita. Ini kalimatnya. Allah menganggap dirinya berhutang pada kita. Satu yang kita kasih ke Allah, Allah seolah punya kewajiban bayar 7. Sebelum 7 dibayar, kita diberikan musibah dikali 100. Nah ini bahayanya. Bisa kayak mendadak enggak? Cobalah tes. Kalau nggak percaya, coba tes aja dulu. Tes kan nggak bayar. Tapi masalahnya sekarang kalau menyangkut dengan uang Ustaz, tauhid kami hilang. Nah ini, kalau menyangkut dengan uang, tauhid kita hilang. Kita yakin tidak rezeki anak kita ditanggung Allah? Yakin atau tidak? Yakin. Betul, yakin kan? Nah, sekarang ada berapa uang dompet kita? Kalau kita yakin rezeki anak kita ditanggung Allah, berani nggak kasih setengah saja semua uang yang ada di rekening kita ke jalan Allah? Kalau kita yakin Allah nanggung rezeki anak kita. Bagaimana yakinnya Abu Bakar? Dia bawa semua hartanya kepada Rasulullah. Ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istrimu? Allah wa Rasulih, Allah dan Rasulnya yang kutinggalkan. Lain gak ada ya Rasulullah. Mesurut Umar, kadang belum. Karena Umar masih meninggalkan setengah untuk keluarganya. Abu Bakar yang ditinggalkannya adalah Allah dan Rasulnya, nggak meninggalkan harta. Tapi dicatat dalam sejarah nggak ada anak Abu Bakar yang mati kelaparan. Jadi pertanyaan paling mudahnya sekarang, kalau ingin selamat baik dunia dan akhirat, apa yang sudah Allah berikan kembalikan ke jalan Allah. Yakin Allah juga akan mengembalikan kepada kita dengan jalan berlipat-lipat. Bukan sekali lipat, berlipat-lipat. Nah, jadi itu yang cuma dapat kami sampaikan. Sebagai kesimpulan, enggak banyak, cuma 2. Yang pertama, kita yang rajin beribadah, kita yang selalu ikut pengajian, kita yang seolah tidak pernah berbuat dosa, jangan sekalipun merasa bangga, karena kita tidak tahu tulisan pertama sebelum kita diciptakan di kitab takdir, apakah kita ahli surga ataukah kita ahli neraka. Yang kedua, apabila kita melihat saudara-saudara kita yang masih larut dalam dosa, jangan pandang remeh mereka. Karena sekali Allah menerima taubatnya, mereka lebih mulia dari kita yang memandang mereka hina. Kemudian, sanad doa dalam 2 kalimat yang pernah saya jelaskan barusan adalah
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Yang pertama. Yang kedua, ya musabbital qulubi wal absar, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atika. Bedakan kelas dalam berdoa. Bedakan makam tingkatan dalam berdoa. Tapi saya pribadi menganjurkan pakai kalimat ya musabbital qulubi wal absar. Karena kita yang sudah sering berzikir, kita minta ditetapkan dalam zikir. Itu kalimatnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ada dibuat tanya jawab enggak ya? Mungkin ada yang mau bertanya boleh. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Boleh. Misalnya, Ya boleh terus. Seperti misalnya gini Ustaz, ada seseorang yang bisa tidak terlalu suka sama dia, tapi dia ini selalu menyinggung si fulan ini kan. Nah, kalau misalnya gini, dia menyinggung si fulan ini meminta maaf, tapi kalau misalnya si fulan yang disinggung ini